Nah, hadirin yang dirahmati Allah, salah satu budaya di dalam ajaran di budaya Gorontalo yang sangat bagus itu ada namanya budaya huyula. Pernah dengar Bapak Ibu? Huyula. Huyula itu kalau bahasa Indonesianya, bahasanya Pak Soekarno, gotong royong. Bahasanya adalah gotong royong. Pertanyaannya, budaya huyula, apakah itu bertentangan dengan Islam? Pertama, tidak. Apakah itu sesuatu yang baru? Sebenarnya inti dari huyula itu adalah gotong royong, bekerja sama dalam berbagai macam kegiatan, dalam berbagai macam bentuk. Ternyata kalau kita lihat huyula itu bukan sesuatu yang baru, tapi di model menjadi bernilai budaya. Kalau kita istilahkan kulturalisasi nilai Islam, namanya kulturalisasi nilai Islam. Budaya gotong royong ada dalam ajaran Islam, namanya apa? Ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam kebencian, dalam permusuhan, dalam dosa. Nah, huyula yang terdiri dari yang pertama namanya kalau tidak salah hilayah. Hilayah itu adalah gotong royong saling membantu pada saat ada orang meninggal. Jadi saat ada orang meninggal itu ajaran Islamnya adalah kita membantu mereka, terutama membuatkan makanan. Dan itu ada dalam praktek saat keluarga Ja'far itu sepupunya meninggal, kata Rasulullah, isna'u li ala Ja'far ta'aman, buatkan keluarga Ja'far itu makanan. Kenapa? Karena mereka lagi sibuk dengan duka. Oleh Gorontalo, nilai Islam itu dikulturalisasi, dibuat dalam bentuk budaya. Nilai-nilai Islam menjadi sebuah praktek keseharian dan sudah menjadi budaya. Namanya hileyah. Sebenarnya itu praktek sunnah, tapi diistilahkan dengan istilah Gorontalo, lalu seperti dilembagakan secara budaya. Namanya kulturalisasi budaya. Contoh lain misalnya ambu ya. Ambu juga itu bagian dari huyula. Ada misalnya perbaikan jalan. Kita ada selokan rusak. Ada itu kerjasama, sama-sama bekerja. Itu juga gotong royong untuk kepentingan bersama. Dan ada yang berikut lagi istilahnya tiayo. Kalau tidak salah Ustadz Agil ya. Kalau tiayo ada seorang yang punya kepentingan bukan duka, misalnya pesta. Dan ini masih kita rasakan dulu. Maka seluruh keluarga bahkan tetangga akan ikut rame-rame di pesta tersebut. Ada yang masak, ada yang bikin tenda, ada macam-macam. Dulu istilah di Gorontalo kalau tidak salah saya sering dengar soroni. Mungkin ada yang pernah dengar itu. Nah itu Bapak Ibu, itu praktek Islam. Walaupun sekarang sepertinya itu tiayo hampir tidak ada di pesta. Karena sekarang orang kalau pesta langsung sewa gedung dan semuanya sudah diurus oleh gedung. Tapi di beberapa masyarakat mereka masih suka untuk berkumpul, untuk menghidupkan suasana kekeluargaan, dan itu bagian dari ajaran Islam. Namanya kulturalisasi budaya. Ajarannya ada tolong menolong dalam kebaikan, lalu dikulturalisasi sama dengan namanya takninus syariah. Takninus syariah itu adalah kodifikasi syariat, nilai-nilai syariat tapi dilembagakan, dibuat dikodifikasi dalam bentuk undang-undang. Misalnya zakat. Zakat itu kan bisa kita praktekkan secara pribadi, lalu dilembagakan, namanya taknin, dilembagakan, dibuat lembaganya, dibuat aturan-aturan oleh negara. Jadi negara yang ambil alih, dibuat undang-undang positifnya, itu namanya taknin, dibuat undang-undangnya. Dan itu banyak, wakaf, begitu juga dengan pernikahan. Nah hadirin, ini bukan dilembagakan oleh negara, bukan dikodifikasi dalam bentuk undang-undang, tapi dibuat dalam bentuk budaya. Jadi nilai Islam itu dibuat rekayasa sosial, namanya engineering, social engineering. Dibuat rekayasa sosial sehingga nilai Islam itu hidup di tengah-tengah masyarakat dan diterima sebagai sebuah praktek sehari-hari. Jadi terjadi internalisasi nilai Islam
Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu. Dan ini kita masukkan ke dalam apa? Kalau itu menjadi budaya yang baik, kita masukkan ke dalam man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baik lalu diikuti, falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala. Sehingga insya Allah orang-orang tua kita dahulu yang mengkulturalisasi nilai Islam tadi menjadi budaya, ini kan sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Menjadi ambu, menjadi hilaiyah, dan menjadi tiayo, insya Allah itu mendapatkan pahala selama masih ada yang mengikutinya, pahala kebaikan dan pahala orang yang mengikuti kebaikan. Hadirin, ini memberikan kepada kita kesempatan besar. Islam itu tidak mematikan kreativitas, tidak mematikan inovasi, cuma dibuat bingkai. Jangan sampai melanggar syariah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan untuk diri saya dan kita sekalian, dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.